Yo, pada video kali ini, walaupun ya nggak ada yang nonton ya guys, tapi nggak apa-apa lah. Di sini gue mau bagi apa yang udah gue pelajari aja guys, selama gue hidup di dunia yang sangat hebat ini. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama-tama kemarin itu kan gue udah ngejelasin gimana caranya gue ngeremote ya. Dimana ngeremote itu kan butuh username dan juga password dari server. Nah, kalau misalkan kita nggak tahu passwordnya itu gimana bang? Ya, di sini kita akan hack guys. Oke, hack ya. Kesukaan kalian nih. Oke, langsung aja kita mulai untuk membuat toolsnya. Oke. Nah, ini gue disclaimer dulu ya. Jangan digunain untuk sembarangan guys. Oke. Nah, kemudian untuk disclaimer yang kedua, ini tuh sebenarnya buat kalian yang pengen keluar dari zona script kiddie guys. Artinya apa? Tools hacking itu bikin sendiri. Oke, kagak main pakai tools yang ada di kali nih ya kan. Apa ini information gathering vulnerability analysis Nikto, alah kita bikin sendiri guys. Oke. Nah, langsung kita akan mulai. Pertama-tama di sini kita akan hapus dulu ya. Jadi kan kemarin gue udah berhasil tuh passwordnya MSF admin ya kan, username-nya juga passwordnya sama sih. Nah sekarang kita akan coba untuk hack si Metasploitable 2 nya guys. Oke, ini kita minimize dulu, dulu dah. Ini kenapa gue dulu minimize? Nah ini kita minimize yang ini. Oke, sekarang kita akan buat sebuah latihan baru ya. Dan seperti biasa gue bakal menggunakan sebuah contekan guys. Oke, ini kita buka Sublime dulu. Gue bakal pakai kode editor juta umat nih, gue close. Nah, itu kulikan gue kemarin. Kita akan save. Kita akan kasih nama latihan.py. Oke, kalau udah kita save. Nah, sekarang di sini kita sudah siap menggunakan si Sublime. Nah, kemudian gue juga bakal membuka sebuah contekan ya guys ya. Maklum aja guys, gue ini kan pelupa ya. Bang, lu cupu amat sih masa pakai contekan ya kan? Kan lu programmer terhebat katanya. Ya guys ya gimana ya? Lo harus sering-sering nonton channel gue guys ya, biar kalian tuh tahu penyebabnya kenapa gue lupaan guys. Oke, nah kemudian langsungnya di sini kita akan mulai lagi. Pertama-tama kita akan import sebuah modulnya, dimana yang kita import itu pertama ftplib guys. Nah ftplib ini gunanya adalah untuk kita itu nanti berinteraksi dengan servernya dengan menggunakan metode ftp ya. Kemudian nanti untuk ngehackingnya itu juga nanti pakai FTP-nya ini guys. Oke. Nah, gitulah pokoknya kira-kira penjelasan dari library ftplib. Nah, kemudian kita akan pakai pyviglet. Dimana di toolsnya ini nanti bakal gue buat sebuah tulisan menarik guys, biar kalian itu nggak bosen lah ya kan, sama tools buatan kalian sendiri tuh nggak terlalu flat lah gitu. Oke lah gitu pokoknya. Nah, kemudian di sini langsung kita mulai. Pertama-tama di sini kita akan buat sebuah function. Oke. Function itu gua kasih nama brute force login. Nah, di dalamnya kita kasih username, host name dan juga password. Oke. Nah, passwordnya gua pass wd file. Gitu ya guys ya. Nah, kemudian di sini kita kasih tick 2, jangan lupa. Nah, di functionnya kita tambahkan logic try dan juga accept. Dulu try accept gini aja kali ya gua. Try accept, oke, tab. Nah, sip. Gitu guys. Oke. Nah, kemudian di sini kita akan membuat sebuah variabel pf sama dengan open. Nah, yang kita open ini itu adalah pass wd file. Ini kenapa gua ke bawah dah? Nah, kemudian kita kasih R. R ini read ya guys ya. Kemudian di accept-nya. Nah, di sini guys. Di accept-nya di sini kita kasih dia perintah print. Kalau misalkan kita itu nggak nemu word list-nya ya guys ya. Jadi sini gue bakal ngeprint filenya itu nggak ada. File list ya, atau word list gitu. Oke, nah kemudian di sini gue bakal membuat sebuah perulangan for. Nah, perulangan for ini nantinya itu dia bakal menebak mencoba merulang password yang kita punya ya berdasarkan wordlist yang kita punya juga. Nah, itu nanti dia bakal mengulang-ulang sampai passwordnya itu ketemu guys, dan juga username ya tentunya. Oke, udah sepaket guys. Nah, tapi ini gue ngasih tau ke kalian ya, jadi format wordlistnya itu di sini agak berbeda ya, dibandingkan dengan video-video gue sebelumnya dengan teknik brute force ya. Di sini format wordlistnya itu username dan juga password itu kita jadikan satu guys. Nah, itu gimana bang maksudnya? Nanti dulu lah, kita akan lanjut lagi coding. Nah,
Pertama-tama kita akan kasih for ya, for line, kita inisial baru, kemudian kita kasih pf-nya ini. Pf itu apaan bang? Nah yang open tadi ya, in pf, nah gitu. Kemudian di sini kita kasih yang namanya read line, kecil aja guys, kecil. Nah baru dikasih titik 2 gini ya kan. Nah lalu di sini kita akan menggunakan try lagi. Lalu, nah, kok nggak bisa sih try? Gue pengen langsung gini biar enak gitu. Nggak bisa. Udah beramat lah. Cuma bisa sekali doang, bingung gue. Oke, langsung aja kita akan lanjut lagi. Kita akan split si username ya, dan juga passwordnya guys. Oke. Jadi line split ini gunanya adalah untuk memisahkan ya guys ya. Jadi buat dia itu paham username itu di sebelah mana dan juga si password line itu di sebelah mana. Bang, gue masih bingung apa yang lu jelasin. Oke, lu belajar Python dasar dulu guys. Jangan main ke channel ini. Ini channel untuk programmer dan juga hacker dewa ya, yang ingin mengembangkan otaknya ya, biar nggak script kiddie guys. Split. Nah, yang gue split itu apanya ya? Cangak ini bos. Nah, titik 2. Inisialisasinya kita kasih dia di indexingnya di 0 ya. Karena kan salah Mantap split. Oke. Dan 0 ya. Nah, kemudian untuk password line split di sini kita kasih lagi password. Nah, kemudian kita S2 ya, lupa gua. Oke. Kita kasih titik 2. Nah, ini indexingnya dia yang ke 1. Oke, karena indexing Python itu mulainya dari 0, jadi kita harus perhatikan nih. Nah, kemudian gue lupa tambahin strip tuh. Strip. Terus kita kasih strip. Mana N? Nah, gitu. Bang, gue bingung nih titik 2 ini. Ini apa nih maksudnya nih? Indexing ini yang lu omongin apa sih? Gue langsung gue jelasin ya guys ya. Jadi sebelum gue tag video ini, gue tuh sudah membuat wordlist. Oke, nah, jadi indexing pertama, nah si admin ini nih, gue contohin admin nih. Admin ini itu dihitungnya itu adalah 0. Nah, karena dia merupakan gue settingnya di sini username. Nah, sementara untuk indexing yang kedua ya, itu admin yang sebelah sini, itu dihitungnya 1 karena indexing Python itu kan dimulai dari 0 ya, ingat ya. Bukan dimulai dari 1 tapi dari 0. Oke. Nah, makanya di sini gue kasih dia identitasnya itu tadi password ya guys ya, password dari servernya, yang dimana di sini nanti akan kita tebak gitu. Nah, ini kedua identitas ini gue bedakan dengan indexing dari bawaan Python, gitulah pokoknya. Lu nggak ngerti lagi lu keluar aja guys, close video inilah, bodo amat. Oke, langsung aja kita lanjut lagi. Nah, kita akan tambah mana sih dari ini gue. Nah, latihan 1 buat listnya gue close dulu ya.